Saya bilang, waduh, saya bacakan semua macam, tidak mempan. Saya kasihkan apapun, tidak mempan. Akhirnya saya bertanya, kenapa yang Merapi diem? Kan saya ada wilayah Merapi. Gue yang tempat saya diem. Akhirnya saya tembung Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu bilang, Korin itu sebenarnya wujudnya tuh seperti malaikat. Kekuatannya sama dengan malaikat. Korin. Makanya itu penolong yang luar biasa sebenarnya. Cukup dengan Korin itu aja orang nggak masalah gitu. Itu kategori jin atau malaikat memang? Kalau diomong kata-kata memang kan jin. Iya. Tapi sesungguhnya wujudnya kayak malaikat. Makanya saya bilang nggak mungkin jin ini. Karena kekuatannya selevel malaikat. Korin. Waktu ada tamu yang datang, dia dikuasai oleh goib dari Seven King. Jadi Seven King itu kalau om belajar, ya kalau om belajar tentang okultisme, itu ada tujuh raja yang terkenal. Ada 9 atau 7 raja itu. Nah, salah satunya yang menguasai tentang nafsu namanya Asitarot atau apa gitu. Dia menguasai nafsu. Nah, itu di dalam itu. Begitu saya doakan itu, dia bilang, kamu nggak bisa buat apapun kepada saya. Saya, hidup mati saya ditentukan oleh Gusti Allah di akhir zaman. Saya tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Saya bisa pergi kemanapun saya mau. Ya. Saya bilang sama dia, saya tahu siapa kamu. Saya tahu, tapi saya tahu kamu tidak masuk ke dalam tubuh orang. Kenapa kamu bisa masuk dalam tubuh orang? Nah, disitulah dia ngomong, karena tubuh anak ini wangi. Gitu. Akhirnya, tidak bisa om, saya bacakan ayat-ayat, dia hirup. Ayat-ayat tadi. Saya bilang, waduh, saya bacakan semua macam, tidak mempan. Saya kasihkan apapun, tidak mempan. Akhirnya saya bertanya, kenapa yang Merapi diem? Kan saya ada wilayah Merapi. Gue yang tempat saya diem. Akhirnya saya tembung Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu bilang, itu tidak bisa dilawan. Kamu hanya bisa memaksa dia keluar dengan korinnya, habis itu memagari tubuh orang itu. Tanah Jawa tidak akan ikut campur soal itu. Nah, saya baru tahu jadi level orang ini, wah, Tanah Jawa nggak ikut campur. Akhirnya saya minta petunjuk langsung lah sama pimpinannya ibu, yaitu Gusti Allah. Gusti, tunjukin sama aku apa yang harus saya lakuin. Akhirnya Gusti kasih petunjuk, aktifkan korimnya. Kalau korim itu kalau di agama Kristen atau Katolik disebut guardian angel. Aktifkan. Akhirnya saya bilang saya nggak tahu caranya. Akhirnya tiba-tiba rekaman dalam DNA saya tuh, yang dalam leluhur saya tuh terbuka satu, itu terbuka, saya ngerti caranya. Akhirnya saya aktifin, tiba-tiba perempuan tuh teriak, wah kata dia, kenapa korim saya mirip korim orang Kristen, kata dia. Saya bingung, apakah malaikat ada bedanya agama ini, apa ini bentuknya. Jadi yang dia lihat tuh malaikat yang mau pakai jubah, pakai baju bersayap, dia bawa pedang. Jadi dia anggap itu malaikatnya Kristen. Saya bilang ya malaikatnya kayak gitu memang gitu, nah, nggak ada agamanya Kristen atau apa. Jadi dia pikir dia kan Islam, malaikatnya itu bentuknya munculnya kayak orang Arab gitu. Itu kan Arab itu manusia. Kalau itunya sama aja. Akhirnya saya bilang sama Guardian Angel-nya, korimnya tolong peluk dia, desak ini keluar. Ternyata tidak bisa terdorong juga keluar. Akhirnya mau nggak mau. Sekelas Guardian Angel itu tidak bisa. Soalnya tinggi yang masuk ini raja toh. Jadi akhirnya saya minta bantuan Guardian Angel saya. Disitulah dia bilang kenapa Guardian Angelnya Kanjeng beda. Tapi ini jangan diketawain ya. Saya tuh nggak nganggap semua malaikat tuh sama. Saya tuh bukan dari Mikael punya anak buah. Guardian Angel saya tuh dari Jibril. Makanya saya tuh sebenarnya pembawa kabar gitu. Jadi keluarlah malaikat pelindung saya, Guardian Angel saya atau korim saya. Dia tidak punya pedang gitu. Dia bersayap aja. Akhirnya berdua tuh dorong baru bisa keluar. Setelah keluar langsung cepet-cepet saya pasak ke ubun-ubunnya dengan jarum semua. Untuk dia nggak bisa masuk lagi. Akhirnya saya biarin pasak dulu, dia desak di luar terus nggak bisa. Akhirnya semua tempat saya itu yang banyak goib itu semua sunyi, bersembunyi semua. Naga yang di belakang semua tidak berani keluar karena ada dia. Karena levelnya di atas itu. Akhirnya habis itu saya suruh korimnya peluk dia. Nah setelah itu saya cabut pasaknya. Tidak bisa lagi masuk semenjak dipeluk sama itunya.
Nah, orang itu sekarang sudah aman. Kemarin dia ngirim saya buah-buahan dan lain-lain. Iya. Jadi dia itu wangi. Selama ini dia makan dari hidup orang itu. Belakangan ini banyak kasus seperti ini datang. Gitu. Tapi kalau nanti datang itu bisa tiba-tiba ada fallen angel, biasanya saya tidak mau banyak cerita di situ. Karena fallen angel itu kekuatannya tetap malaikat. Cuma bedanya kemuliaan Gusti Allah dicabut dari dia. Jadi wujud aslinya kelihatan. Jadi sebenarnya fallen angel itu wujud aslinya itu kayak manusia burung. Warnanya hitam-hitam, abu-abu hitam. Berarti wajahnya ada paruhnya gitu. Iya, ada yang wajahnya. Jadi semakin tinggi wajahnya ada bentuk. Tapi kalau yang rendah wajahnya berparuh. Iya, berparuh gitu. Kalau rendah, Oh, kalau yang tinggi? tinggi wajahnya membentuk kayak wajah manusia tapi Manusia agak normal di bulunya ya ada itunya. Oh, tapi tidak ada paruhnya kalau Nggak yang ada. tinggi. Sama kayak Bersayap juga. bersayap, kan kayak manusia burung, sayapnya tekuk gitu besar. Kan kemuliaannya dicabut dari Gusti. Sebenarnya yang bikin mereka bercahaya kayak neon itu kan kemuliaan dari Gusti Allah. Nah, kalau misalnya yang tadi, yang goib tinggi tadi itu, yang saya bilang dari 7 raja itu tampangnya seperti film Joker atau The Max. Dia mukanya manjang ke bawah, warnanya merah, manjang ke bawah, tanduknya besar ke atasnya. Dia mukanya senyumnya Kayak banyak. Lucifer? Enggak. Lucifer beda lagi. Beda. Lucifer itu sudah tertinggi, dia nggak masuk manusia. Itu di atasnya Seven King atau Oh gimana? iyalah, Lucifer tertinggi. Di atasnya Seven King ya? Iya, pemimpinnya. Tapi kalau Lucifer tidak kayak gitu. Dia masuknya dalam pemuka agama. Jadi pemuka agama, karena dia kan ingin disembah. Beelzebub? Hah? Kalau Itu di bawahnya. di bawahnya? Beelzebul di bawahnya. Mamon di bawahnya, semua di bawahnya. Oke. Menarik ini ya, kalau cerita-cerita tentang Sebenarnya dunia ada itu satu ya. yang mengerikan lagi, tapi saya nggak berani buka. One Eyes. Wah, ini. Itu nggak ada yang berani ngomong soal itu. Kalau One muncul, Eyes itu si Dajjal itu. saya nggak ngomong dia Dajjal ya, tapi dia ada dari zaman dulu. Satu mata di langit. Sekarang dia udah masuk di dolar Amerika. Di atas piramid. Iya, iya. Yang itu gambar yang di segi piramid itu ada itu. Dia mengawasi bumi terus. Itu One Eyes. Itu tidak berani orang bahas tentang itu. Siapa sebenarnya One Eyes itu? Itu bukan Gusti Allah loh. One Eyes itu. Kalau menurut cerita yang beredar itu kan apa ya? Elit global, Illuminati yang bermain Itu di situ. kelompoknya, itu Iya, kelompok yang yang bermain di situ yang menggunakan kekuatan itu. Ya, jadi One Eyes itu adalah momok yang paling menakutkan di antara para spiritual yang mengenal tentang ketuhanan atau yang udah. Jadi gini, spiritual itu ada yang masih sibuk dengan urusan orang-orang aja. Tapi kalau spiritualnya udah masuk dalam penglihatan alam semesta, mereka kan tahu tentang mata satu. Mata satu tuh di langit, dia mengawasi kemana orang. Pernah waktu itu Pak Dodi ngirim pasien satu yang nelfon, dia ngomong tentang mata satu. Saya keluar dari gazebo, saya lihat ke langit. Begitu dia ngomong mata satu, muncul mata satu di langit. Saya langsung diam, tidak bisa berkata-kata. Kelihatan hanya mata saja itu. Ya, satu mata aja. Dia sering muncul di langit. Di mana dia mau lihat satu mata besar gitu. Kayak satu mata besar aja. Jadi sampai sekarang, ya saya merinding. Jadi mata satu tuh sesuatu yang dirahasiakan sama beberapa spiritual tua zaman dahulu karena mereka nggak berani masuk ke dalam lingkup mata satu. Karena mata satu itu sudah ada dari zaman dahulu. Di zaman Mesir, zaman apa dia udah muncul. Zaman sebelumnya udah muncul. Sampai sekarang jadi pertanyaan, siapakah sesungguhnya? Dia jalurnya di mana dia? Mata satu? Nah, Maksudnya jalur gimana, Pak? jalurnya apa ya? Pengen menyesatkan orang atau gimana? Dia bukan Gusti Allah. Iya. Tapi dia satu makhluk yang diberi kekuasaan yang luar biasa. Dan dia mengawasi bumi terus. Itu yang saya bingung. Saya buka beberapa kitab, cari tentang tahu siapakah mata satu. Selalu gagal. Banyak halangan untuk menyelidiki mata satu. Makanya saya nggak berani menyelidiki. Kira-kira Gusti Allah itu bikin itu mata satu itu buat apa? Nah, jadi gini. Om tahu nggak? Kita nih di planet bumi. Kita berasal di galaksi Bima Sakti.
Galaksi Bima Sakti adalah salah satu galaksi aja dari ratusan galaksi yang Gusti Allah ciptain. Dalam galaksi Bima Sakti, bumi itu hanya bagian terkecil aja. Berarti ruang lingkup yang Gusti Allah ciptakan itu luar biasa. Luar biasa. Nah, kita ini hanya khilafah untuk bumi ini aja. Jadi makanya itu kenapa ada satu mata yang selalu ngawasin di bumi. Saya juga bingung. Karena setiap kali saya nanya sama guru arwah saya, tidak dijawab. Semua diam, tidak mau berani mengatakan apapun. Siapakah One Eyes? Itu legenda yang udah muncul dari zaman dahulu. Jadi One Eyes itu dahulu dikatakan adalah nama yang nggak boleh disebut. Karena kalau keberadaan One Eyes muncul di sana, terjadilah bencana. Jadi sebelum bencana yang terjadi besar itu memang One Eyes muncul. Makanya saya takut sekali kalau lihat One Eyes itu. Makanya sekarang ini kenapa saya masih tidak takut Om ya? Karena Yogyakarta ini kan katanya mau jantan bencana besar. Tapi One Eyes belum muncul Om di Yogyakarta. Kalau One Eyes sudah muncul di Jakarta, berarti hanya hitungan hari terjadinya bencana. Saya ngamatin terus langit. Tapi kemarin itu memang nggak lama kan yang penyembuh dilihat itu, si mata satu tadi. Itu hanya semu sebentar, habis itu hilang. Karena maksudnya kan kejadian yang penyembuh dilihat itu kan baru beberapa hari ini. Waktu itu ada bencana, saya nggak sebutin bencana di mana. Waktu pas saya nggak mau hubungin ini ya, saya agak simpen ya karena One Eyes ini terlalu di luar kemampuan itu Om. Jujur, kalau One Eyes muncul di atas saya tuh rasa badannya tuh nggak bisa bergerak Om. Kayak tenaga tuh tidak ada total gitu. Saya belum tahu cara menghadapinya bagaimana gitu. Karena dari zaman dahulu udah dimomok One Eyes itu. Nggak ada orang berani katakan siapa kan One Eyes itu. Waktu itu saya pernah melihat ke arah matahari terbenam. Jadi gini, kalau orang kayak kami ini biasanya melihat matahari saat turun. Tahu nggak buat apa? Langit satu kelihatan. Jadi langit satu gampang banget dilihat saat matahari mau turun. Apa namanya? Senja ya? Apa? Itu langit satu kelihatan. Langit satu tuh yang dekat dengan bumi. Itu kelihatan. Nah, biasanya saya suka lihat matahari turun, itu langit satu kelihatan. Yang disebut orang tanah datar itu langit sebenarnya. Tanahnya datar, kayak awan dipijak datar, sepanjang-panjangnya. Begitu. Jadi kalau orang Rogo Sukmo pasti sudah pernah naik ke langit. Gitu. Nah, kalau langit pertama tuh biasanya ada tempat ibadah dari orang itu agamanya apa. Kalau saya ada semua di situ. Yang biasa saya lihat karena saya basicnya di Islam itu masjid. Ada masjid. Iya, masjidnya wah luar biasa. Jadi di langit pertama masjidnya tuh dahsyat luar biasa, nggak pernah kayak lihat masjid seperti itu. Dia seperti tembok pilar-pilarnya tuh warna putih mentah. Putih mentah. Iya. Nah, lalu kalau saya masuk ke langit dari gerbangnya tuh, saya jalan ke arah kanan tuh ada masjid besar. Nanti saya jalan ke sana. Lalu nanti ada tempat wudhu untuk manusia. Karena di sana tuh bukan manusia aja yang ke sana. Nanti setelah saya masuk tuh di dalamnya itu, kalau masuk dalam masjid langit pertama tuh itu nggak ada, kan di luar tuh kayak bangunan besar megah bener. Begitu masuk ke dalamnya itu plong, luas, nggak terbatas. Itu anehnya masjid di langit kayak bukan ruangan lagi. Iya. Nanti duduk sana. Waktu kejadiannya saya ke sana tuh ada banyak di sebelah tuh pakai kerudung. Saya nggak tahu pakai kerudung. Lalu perempuan nggak ketahuan itu, pakai kerudung aja dia putih, kerudung putih semua. Nah, waktu itu kan saya baru pertama kali tuh ke sana. Waktu itu akhirnya saya lakukan. Nah, di sana tuh saya hanya dibimbing sholatnya 2 rakaat aja. Habis 2 rakaat itu saya duduk diam. Saya kan biasanya zikir tuh habis itu. Nah, begitu saya berisik ada suara zikir, ada yang di sebelah saya itu noleh. Di situ saya takut. Begitu dia noleh, mukanya kosong. cahaya. Iya, jadi nggak ada mukanya, cuma kerudung aja. Ini tuh cahaya toh, gitu. Saya diam aja. Ternyata di sana tuh bukan zikir. Habis itu cuma tafakur, gitu. Dari situlah saya baru tahu tafakur itu tingkat tertinggi yang paling penting dalam keislaman. Di sana
habis itu saya keluar. Itulah pengalaman saya langit pertama. Jadi kalau orang udah mengenal Gusti Allah dengan baik, pasti pernah sholat di langit pertama.